Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardian Ramadan dengan NIM 20651011. Pada kesempatan hari ini kita memasuki bab 4 dengan judul perencanaan dan pengendalian. Penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berhubungan. Perencanaan sendiri itu adalah cara melihat masa depan. Artinya kita dapat menentukan tindakan-tindakan apa sih yang harus kita lakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Kemudian pengendalian itu adalah cara melihat ke belakang. Artinya kita tuh menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Kelebihan yang didapat dari anggaran itu ada 4 poin. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk itu adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk itu biasanya untuk satu periode itu 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan tersebut. Ada 2 komponen utama anggaran induk. Yang pertama ada anggaran operasional dan yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran operasional itu adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Kemudian hasil utamanya dari anggaran operasi itu adalah laporan laba rugi. Kemudian ada anggaran keuangan. Ini adalah anggaran yang memuat rincian dari arus kas masuk maupun keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Kemudian perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlukan dalam anggaran kas. Anggaran operasional terdiri dari perkiraan laporan laba rugi dan disertai dengan laporan pendukung. Itu ada 8 poin ya. Yang pertama ada anggaran penjualan. Itu adalah proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Kemudian ada anggaran produksi. Itu menjelaskan beberapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Kemudian ada anggaran bahan baku langsung. Ini adalah merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan di dalam satu kali produksi. Kemudian ada anggaran tenaga kerja langsung ya. Itu artinya anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Kemudian yang kelima ada anggaran overhead ya. Ini adalah anggaran yang menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi yang tidak langsung ya. Tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya tidak langsung ini terdapat hubungannya antara masukan dan keluaran. Kemudian ada anggaran beban penjualan administrasi. Itu menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Sebagaimana halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen tetap dan variabel. Kemudian beban yang bervariasi dengan aktivitas penjualan mencakup penjualan, biaya pengangkutan, dan biaya perlengkapan. Kemudian yang ketujuh ada anggaran persediaan akhir barang jadi.
Ini adalah anggaran yang memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam menyusun sebuah anggaran HPP atau harga pokok penjualan. Kemudian ada yang terakhir, yang poin ke-8 merupakan anggaran harga pokok penjualan. Itu merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Kemudian laporan terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Pengguna anggaran untuk evaluasi kinerja itu adalah merupakan alat pengendalian suatu perusahaan yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan juga ada dua hal penting yang menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkannya dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap keberlangsungan hidup manusia ya. Yang pertama ada anggaran statis. Itu artinya anggaran tersebut dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Kemudian yang kedua ada anggaran fleksibel. Itu adalah anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Ada 3 kegunaan utama anggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran fleksibel itu dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu secara aktual. Dan yang ketiga, dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Definisi perilaku anggaran itu ada dua ya. Yang pertama perilaku positif dan yang kedua perilaku disfungsional. Perilaku positif itu adalah bila terjadi tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Artinya perilaku ini menunjukkan sifat yang positif sesuai dengan tujuan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian ada perilaku disfungsional ya, merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dan tujuan organisasi. Kemudian ada umpan balik terhadap kinerja secara berkala. Itu artinya dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu tertentu menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, kemudian dapat melakukan tindakan korektif dan mengubah rencana bila rencana itu diperlukan. Kemudian ada insentif moneter dan moneter. Itu artinya individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah selain faktor ekonomi, tetapi juga termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologi serta faktor sosial. Hal ini digunakan perusahaan untuk mempengaruhi para manajer dan menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini bersifat negatif maupun positif, menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Kemudian ada penganggaran partisipatif, itu terbagi menjadi 3 ya. Penganggaran partisipatif sendiri itu adalah kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini penekanannya dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum. Penganggaran partisipatif itu memiliki 3 masalah. Yang pertama, masalah dalam menetapkan standar yang dapat berlaku tinggi ataupun terlalu rendah. Kemudian memasukkan slang dalam anggaran, artinya mengamankan anggaran. Dan ketiga adalah partisipasi semu, artinya partisipasi yang tidak jelas, masih tidak jelas keasliannya atau kekonkretannya. Kemudian ada jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang.
Itu artinya pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Kemudian anggaran penjualan mengidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang jadi, maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Kemudian ada penganggaran dasar nol atau zero base. Ini adalah penganggaran sebuah pendekatan alternatif operai yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Kemudian beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kepada setiap manajer dan setiap sub-unit dalam setiap perusahaan memulai dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Saya harap kita semua memahami pada materi kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya menyadari betul bahwa banyak kekurangan, salah kata atau salah penyebutan di dalam video saya kali ini. Tapi semoga kita semua dapat memahami apa yang menjadi poin-poin dari video yang saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.